Kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini kita masuk pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertemuan ke-10 dalam ilmu ekonomi pembangunan ya. Dan kita akan mulai saja teman-teman ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, nanti lihat saya di kamera kedua teman-teman ya. Ya, kita langsung saja teman-teman ya. Saya langsung share kepada Anda ya. Oke. Ya, kita masuk ekonomi pembangunan kedua, ekonomi pembangunan kedua ya. Ekonomi pembangunan pertemuan ke-10 teman-teman ya. Oke ya, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini hari Rabu pukul 18.30 ya, waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke. Tema hari ini adalah proses pembangunan dalam perekonomian ya. Kita lebih asik bicara masalah ekonomi pembangunan untuk kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa kita ya. Dan hari ini pertemuan ke-10 teman-teman ya, mohon dilihat ya di Rabu 29 Mei 2024 ya. Nanti teman kita Sabtu 1 Juni 2024 ya. Hari ini Rabu 29 Mei 2024 pukul bukan 16.30 ya, 18.30 sorry ya. 18.30 kawan-kawan ya. Sampai selesai. Dan harap perhatikan untuk kerjakan studi kasus kelima teman-teman. Tolong kerjakan dengan baik ya. Ini sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat nanti kalau Anda mau bikin skripsi dalam bentuk kualitatif ya. Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita akan melihat bagaimana tentang makna proses pembangunan keberhasilan negara ya. Tentunya pembangunan yang sering kita maknai, yang kita pelajari atau kita maknai ya, bahwa pembangunan suatu usaha untuk membuat kehidupan suatu bangsa dari suatu negara itu menjadi lebih sejahtera ya, lebih baik, lebih makmur ya. Tentunya kesejahteraan ini dapat dimaknai bahwa manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari sisi ekonominya ya. Tentu teman-teman kita Mas Pras Rahardi bisa mencukupi kehidupan keluarganya dengan baik ya. Namun ada pemahaman lain tentang pembangunan yang bukan hanya sekedar mencapai kesejahteraan atau kemajuan semata. Pembangunan dapat mengandung arti perubahan terhadap fisik, seperti apa makna pembangunan lebih kepada fisik. Kita dapat melihat suatu wilayah memiliki kekayaan alam, lalu mampu memperbaiki sarana atau infrastruktur yang menunjang kegiatan usaha dalam wilayah negaranya tersebut ya. Tentunya kawan-kawan pengertian proses merupakan suatu tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Tentunya perlunya adanya proses ya, proses suatu perjalanan ya yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan kawan-kawan ya, atau negara yang sudah tetapkan ya. Tentunya serangkaian tahap aktivitas manusia mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan atau target yang diinginkan juga dapat menunjukkan pengertian dari proses. Makna lain dari proses adalah bagaimana jalannya sebuah keadaan ya, proses dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita lihat ya, kita sudah lihat tadi tentang apa artinya makna proses pembangunan keberhasilan negara ya. Nah, saya sapa dulu lah buat teman kita Bang Muhammad Rifki ya. Tetap semangat Bang Rifki ya. Lalu proses pembangunan secara umum ini bisa kita artikan suatu rangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan dalam konteks sebuah negara untuk membuat kehidupan suatu bangsa dari suatu negara menjadi lebih sejahtera, maju, lebih sukses ya, atau negara masyarakatnya mencapai kemajuan baik dari ekonomi, pendidikan dan berbagai sektor-sektor lainnya.
Tentunya bukan hanya sekedar itu, pembangunan dapat dimaknai pada dasarnya tidak hanya berbicara persoalan fisik saja, ya. Kiranya penting bagi kita bagaimana kita menyelaraskan ya makna pembangunan itu pada perspektif atau gambaran pertumbuhan kemajuan negara, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah, ya. Jadi teman-teman, secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha bagaimana mewujudkan hidup yang lebih baik, ya, sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara. Ada pepatah atau pendapat bahasa Inggris, an increasing attainment of one own cultural values, yang bisa kita jelaskan bahwa suatu negara dapat mencapai tujuannya tergantung pada nilai-nilai budaya negara tersebut, ya. Jadi ada pendapat dari cuplikan tulisan Cokro-Winoto tahun 1996 bahwa menyatakan an increasing attainment of one's own cultural values, ya, bahwa suatu negara dapat mencapai tujuannya ya tergantung pada nilai-nilai budaya negara tersebut, ya. Selanjutnya kita mulai slide berikutnya, bahwa tentunya pembangunan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila, ya kawan-kawan tidak boleh lupakan kawan-kawan ya. Tentunya negara Indonesia pada dasarnya memiliki ideologi Pancasila yang sudah tergambar, ya, termaktub, ya, bahwa suatu pembangunan harus mengarah pada keadilan, ya, justice, ya. Selain dalam bab 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang kesejahteraan untuk masyarakat, menekankan pada sistem perekonomian yang dianut di Indonesia berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini, sumber daya alam menjadi dasar utama kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, ya. Selanjutnya, apabila kemakmuran bagi seluruh rakyat belum tercapai, maka pasal 34, ya, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dapat dipelihara negara atau harus dipelihara negara, ya. Ini sudah termaktub atau dijelaskan ya bahwa pembangunan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila, kawan-kawan, ya. Baik, kawan-kawan, kita lihat ya gambar slide berikutnya. Artinya pemerintah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, ya. Ini dari Bank Indonesia, ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, triwulan ke-1, ya. Di mana triwulan kedua 2022 5,45%, triwulan ketiga 2022 5,73%, triwulan keempat adalah 5,01%, dan triwulan ke-1 2023 adalah 5,03%, ya. 2023 tahun yang lalu, ya. Ini data masih oke, ya. Tentunya pemerintah juga memperhatikan sisi lapangan usaha, di mana seluruh lapangan usaha pada triwulan 1 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan, ya. Itu yang pertama. Kedua adalah perdagangan besar dan eceran, dan ketiga adalah pertambangan dan penggalian, ya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah sebagai berikut. Dari sisi pengeluaran, ya, konsumsi rumah tangga year on year, ya, 4,54%, ya, 4,54% membaik seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi, ya. Lalu konsumsi pemerintah 3,99% year on year, ya, tumbuh positif terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Lalu bagaimana dengan investasi, ya? Kita lihat tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan akibat investasi bangunan yang masih terbatas, 2,11% year on year, ya. Lalu ekspor, ya, kita lihat tumbuh tinggi, alhamdulillah ditopang atau didukung, ya, permintaan mitra dagang utama yang masih kuat sebesar 11,68% year on year, ya. Artinya ke depan pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat
pada kisaran 4,5 atau 5,3% didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor ya. Ini Mei 2023 ya. Ini sekarang Mei 2024, kita lihat catatan Mei 2023 artinya pertumbuhan atau apa ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ya tahun Mei 2023 ya, setahun yang lalu ya. Ini tanggal 29 Mei 2024 ya. Artinya ya, artinya ekonomi kita cukup baik ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan bagaimana pengaruh kuat proses pembangunan ini. Ada teori ya, Arthur Lewis menjelaskan tentang proses pembangunan ekonomi yang terjadi di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan ya, di mana Lewis menjelaskan bahwa ekonomi suatu negara terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian lebih subsistem atau mengarah pada sektor tradisional yang dapat digambarkan dengan sektor pertanian di pedesaan ya, itu sudah pasti di Indonesia sudah ada ya, ada terlihat ya, dan sektor modern yang lebih berarah pada kemajuan teknologi dan sektor industri ya. Jadi kita mengalami dua hal, adalah masih mempertahankan sektor pertanian ya, tentunya tidak bisa kita tinggalkan sektor pertanian ya. Lalu berikutnya sektor teknologi dan sektor industri ya, yang menopang pembangunan ekonomi, sehingga sektor subsistem yang digambarkan pada sektor pertanian yang tenaga kerjanya bergerak di bidang pertanian yang sangat sederhana, tergambar dari peralatan yang sederhana dengan upah yang diterima di sektor ini ya kita katakan lebih rendah. Artinya surplus tenaga kerja semakin tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat upah atau marginal produk nol, dan terjadi law of diminishing return ya. Sehingga sektor modern yang tergambar pada sektor industri lebih menunjukkan produktivitas dari input atau tenaga kerja, marginal produk positif, pertambahan tenaga kerja, pertambahan output ya. Ini menurut bukunya Suwarni tahun 2006. Semua negara dari tahun ke tahun terus mengalami proses transformasi ekonomi, di mana itu merupakan bagian dari proses pembangunan dalam perekonomian, sehingga transformasi yang terus menggeser kegiatan masyarakat dari yang subsistem ke modern ya. Nah, kita lihat kawan-kawan. Nah, ini gambar teori Arthur Lewis ya. Artinya sektor pertanian tradisional di pedesaan ya, kita lihat jumlah penduduk tinggi, surplus tenaga kerjanya luar biasa, MP sama dengan 0, ya margin profit sama dengan 0 ya. Produktivitas rendah, ini kenapa ya? Kita harus meningkatkannya ya. Bagaimana nih agar pertanian produktivitasnya lebih tinggi lalu upah rendah ya. Nah, ini pandangan dari teori Arthur Lewis ya. Lalu kita lihat sektor industri manufaktur modern di perkotaan, jelas membutuhkan tenaga kerja lebih banyak, produktivitas tinggi, dan upah tinggi ya. Sehingga kita lihat perbedaan kondisi timbul tenaga kerja dari pedesaan perkotaan, kita lihat ya. Sehingga terjadi tenaga kerja perkotaan meningkat, produktivitas meningkat, pendapatan meningkat ya. Sehingga di sini kawan-kawan, permintaan pangan meningkat ya, atau kebutuhan makanan meningkat ya. Sektor pertanian harus meningkat kawan-kawan ya. Permintaan secara umum meningkat, produktivitas barang dan jasa PDB meningkat, akan mengakibatkan atau memberikan efek pertumbuhan ekonomi meningkat ya. Ini kawan-kawan kita bisa lihat kawan-kawan ya, gambaran secara jelas bagaimana sektor pertanian menuju sektor industri ya. Dampaknya ini ya, ada 3 hal ini. Mohon dibaca kawan-kawan. Ya, kita lanjutkan lagi. Artinya proses roda pembangunan dalam meningkatkan perekonomian sangat penting ya. Artinya perbedaan antara taraf permulaan pembangunan negara berkembang dengan negara-negara maju ya. Perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju pada proses pembangunan dalam perekonomian yaitu pada permasalahan kependudukan ya, pasti ya. Contoh, kita lihat permasalahan penduduk ya, jumlah penduduk pada negara berkembang salah satunya masih sangat terbatas kepemilikan terhadap lahan pertanian yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja ya yang mengolah lahan tersebut ya, sehingga lahan tersebut seperti lahan pertanian di negara berkembang sangat terbatas ya. Selanjutnya kawan-kawan, beberapa negara berkembang tersebut memunculkan masalah banyaknya pengangguran ya di negara berkembang,
jenis pengangguran adalah pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung ya. Selain itu, sektor pertanian tersebut juga memunculkan jenis pengangguran musiman yang menambah masalah di negara berkembang. Namun di sisi lain dapat pula sebuah proses pembangunan, termasuk proses pembangunan dalam perekonomian, dapat berkembang karena sejarah mengiringi negara tersebut ya. Nah, kita lihat kawan-kawan bagaimana slide berikutnya kita akan menjelaskan ya, yaitu ada teori V. and Ranis tentang pandangan ekonomi pembangunan ya, bahwa pandangan teori pertumbuhan oleh V. and Ranis merupakan konsep yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja dan sektor pertanian ke sektor industri ya, hampir sama dengan teori Arthur Lewis ya. Sehingga kita lihat kawan-kawan ya, di sini teori V. and Ranis merupakan konsep berkaitan dengan transfer tenaga kerja dan sektor pertanian ke sektor industri. Tentunya permasalahan ini masih harus kita kaji ulang ya dalam teori industri yang mendukung kegiatan ekonomi pertanian dalam pembangunannya. Selanjutnya mari kita lihat gambaran dari catatan tulisan dari dualisme industrialisasi ya, dualisme industrialisasi sebagai pengembangan wilayah yang merupakan studi kasus industri Palur Kabupaten Karanganyar ya. Bisa kita lihat gambarnya sebagai berikut ya. Artinya dunia industri akan terjadi pengembangan kawasan industri yang membuka konvensi lahan pertanian ya kawan-kawan ya. Pengembangan kawasan industri akan membuat hasil produksi tinggi ya, dan juga nilai jual hasil produksi lebih tinggi ya. Tetapi di sini kita lihat konvensi lahan pertanian kawan-kawan bisa terjadi penurunan produktivitas ya, atau nilai jual hasil produk lebih rendah ya. Dari hasil produksi tinggi dengan nilai jual lebih tinggi ya, nilai jual hasil produksi lebih tinggi ya, mohon maaf, akan terjadi penyerapan tenaga kerja tinggi ya. Lalu sektor industri semakin berkembang ya. Lalu berikutnya, kalau produktivitas menurun dan nilai jual hasil produksi lebih rendah, kita lihat ya penurunan jumlah petani ya. Sektor pertanian terabaikan ya. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara dunia industri dan dunia pertanian ya. Artinya teman-teman, dunia industri kita dukung dan juga dunia pertanian kita dukung ya. Artinya kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan atau konsumsi makanan ya pasti kita harus dukung agar terjadi keseimbangan dalam dunia industri dan sektor pertanian ya kawan-kawan ya. Nah, kita lihat berikutnya. Artinya kedua tokoh tersebut ya yang sudah yang hampir sama ya dalam corak pembangunan perubahan struktur ekonomi masyarakat di negara berkembang dapat dijelaskan pada sektor pertanian menjadi sebagian besar mata pencarian masyarakatnya, terlebih jenis pertanian yang masih tradisional ya. Lalu berikutnya masalah kelebihan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian daripada ketersediaan lahannya, hal ini menjadi masalah serius ya. Masalah ini juga terjadi atau dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang bekerja di bidang pertanian di desa-desa di Indonesia ya. Mudah-mudahan berikutnya dalam pemerintahan baru apa yang sudah dilegasikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya, ekonomi semakin kuat ini ya, bisa diteruskan oleh Bapak Presiden terpilih kita Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Kita doakan estafet pemerintahan ini berjalan dengan baik, mulus ya, sehingga apa yang sudah diwariskan oleh presiden-presiden sebelumnya dilanjutkan oleh Bapak Presiden terpilih yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Nah, kita lihat berikutnya kawan-kawan. Artinya kegiatan proses pelaksanaan pembangunan ya. Di mana Lewis memandang proses perekonomian lebih banyak melihat pada sisi permasalahan kelebihan tenaga kerja. Terdapat 3 aspek yang harus dianalisa atau dipikirkan ya. Pertama adalah corak pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Lalu faktor dukungan utama dari permodalan yang semakin tinggi. Lalu ketiga adalah faktor-faktor yang berakibat ya proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Dengan kata lain corak atau polanya berubah kawan-kawan ya. Nah, Lewis juga menganalisa ya bahwa perekonomian menjadi 2 sektor, yaitu sektor kapitalis ya. Kapitalis sendiri mengandung arti sebuah sistem yang
lebih kepada pemilik modal yang berbicara memiliki keuntungan ya. Ketika penanaman modal dilakukan oleh pemilik modal kepada kegiatan usaha-usaha, sehingga memunculkan kesempatan kerja baru, pendapatan nasional meningkat, yang mengakibatkan pembangunan ekonomi justru semakin meningkat dan terjadi terus-menerus sehingga kelebihan tenaga kerja yang tidak bekerja atau pengangguran dapat diminimalisir atau diperkecil ya kawan-kawan ya. Lalu sektor kedua adalah sektor subsistem, kebalikan dari sektor kapitalis yang digambarkan ya. Dalam analisa ini akan semakin menambah tenaga kerja atau pengangguran yang semakin meningkat secara terus-menerus. Terlebih sektor subsistem hanya lebih pada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan makan ya dalam kegiatan perekonomian ya. Tentunya saya sudah memberikan gambar pentingnya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat ya. Oke. Berikutnya adalah ya, tadi saya kemana? Bentar kawan-kawan ya. Ya, ini sudah kita jelaskan. Lalu berikutnya kegiatan proses keberlangsungan pembangunan ekonomi menurut pandangan Arthur Lewis sudah saya jelaskan. Lalu berikutnya kita lihat analisa terakhir dari pemikiran Arthur Lewis tentang proses pembangunan, di mana Lewis menyatakan 4 hal yang bisa menyebabkan perubahan ya proses pembangunan. Mohon diperhatikan. Pertama adalah terdapat pembentukan modal yang terjadi lebih cepat daripada pertumbuhan atau pertambahan penduduk ya. Saya ulangi lagi, terdapat pembentukan modal yang terjadi lebih cepat daripada pertambahan penduduk. Lalu berikutnya bertambahnya besarnya sektor kapitalis ya. Lalu ketiga, kemajuan teknologi akan timbul di sektor subsistem dan menyebabkan kenaikan produktivitas yang selanjutnya mendorong kenaikan upah di sektor tersebut. Lalu keempat adalah tidak terdapat kenaikan produktivitas ya di sektor kapitalis, akan tetapi para pekerja ingin mengecap ya atau ingin merasakan ya merasakan kehidupan yang lebih baik ya. Kita juga ingin merasakan kehidupan yang lebih baik ya, lebih sejahtera, sehingga tentunya mereka menuntut kenaikan upah ya, itu suatu hal yang wajar. Jika berhasil kenaikan upah pekerja ya, justru akan menghapus surplus di sektor kapitalis ya. Jadi saya ulangi lagi, tidak terdapat kenaikan produktivitas di sektor kapitalis, akan tetapi para pekerja ya ingin mengecap kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih terpenuhi secara ekonomi, sehingga mereka menuntut kenaikan upah. Jika berhasil kenaikan upah pekerja, ya, suara para pekerja justru akan menghapus surplus di sektor kapitalis, ya, modal, ya. Dan kita lanjutkan. Berikutnya adalah, ya, ini studi kasus kelima kawan-kawan, ya. Saya lihat, ya cukup bagus ya studi kasus yang kita pelajari 1, 2, 3, 4, tapi UTS-nya kenapa nih? Masih ada yang kedodoran, si Rien Santia dengan teman kita Mas, ya tolong ditingkatkan lagi Rien, Mas Pras, ya tolong ditingkatkan ya. Nah, kawan-kawan kita telah mempelajari tahapan pembangunan ekonomi Indonesia pada pertemuan ke-9 kemarin, minggu lalu. Selanjutnya, teman-teman 5A, jelaskan keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan atau yang telah disukseskan ya, oleh Bapak Presiden Soeharto, oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, cukup 3 presiden saja kawan-kawan ya. Jelaskan masing-masing dari tokoh tersebut 7 hal. Ya, 7 hal. Atau Anda mau nambahkan 8, 9, 10, oke ya. Masing-masing 7 ya. Apa keberhasilan dari Bapak Soeharto, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Joko Widodo selama beliau memimpin negara Republik Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah membuat karya prestasi luar biasa dalam ekonomi pembangunan. Jelaskan dengan lengkap ya. Nah, ya. Nah ini ya, mohon dijawab ya. Lalu berikutnya teman-teman 5A, ada 5B, kawan-kawan.
Jelaskan pendekatan dalam dukung keberhasilan pembangunan Indonesia, ya. Ada di pertemuan ke-9, jelaskan dengan lengkap dan Anda harus rincikan penjelasan dengan mantap, ya. Oke ya. Jadi ini tugas studi kasus 5A, kawan-kawan. Keberhasilan yang telah dilaksanakan atau yang telah ditorehkan oleh Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu jelaskan pendekatan dalam dukung keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, jelaskan dengan lengkap dan Anda harus rincikan dengan mantap. Harap perhatikan kawan-kawan, diperhatikan dengan baik ya, kumpulkan lewat email yang tepat waktu saat ujian akhir semester pertemuan ke-16 pukul 24.00 malam ya. Dan saya tidak akan memberikan perpanjang waktu karena saya juga dituntut ya, dituntut target dari kampus agar menyerahkan nilai ya. Lalu berikutnya masih banyak nih kawan-kawan yang copy paste dari lembaga atau universitas lain atau lembaga lain ya. Dosen melarang tegas perbuatan tersebut ya. Mohon dipikirkan tulisan Anda dengan baik ya. Semoga kita sukses semua ya. Lalu kita ya salam sukses kita semua. Mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia ya. Nah, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi tadi saya jelaskan tugas di kasus kelima ya. 5A dan 5B mohon dibaca lagi ya. Ya. Mohon jangan copy paste dan kirim tepat waktu kawan-kawan ya. Lalu berikutnya bagaimana kegiatan proses berlangsung dengan baik ya. Pendapat dari Arthur Lewis artinya corak proses pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, faktor dukungan utama dari permodalan yang semakin tinggi, dan faktor-faktor yang dapat memberikan dampak akibat proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan semestinya, dengan kata lain, corak atau polanya berubah. Ya. Lalu Lewis memberi analisa bahwa perekonomian dibagi dua sektor, ya, sektor kapitalis, ya, artinya sistem ekonomi lebih bertumpu kepada pemilik modal atau pemilik uang yang memiliki keuntungan, ya tentunya mereka taking profit atau memikirkan keuntungan saja ketika penanaman modal dilakukan oleh pemilik modal kepada kegiatan usaha-usaha sehingga memunculkan kesempatan kerja baru, pendapatan nasional meningkat, mengakibatkan pembangunan ekonomi juga semakin meningkat dan terjadi secara terus-menerus sehingga kelebihan tenaga kerja yang tidak bekerja dapat diminimalisir atau diperkecil ya. Lalu ada sektor sistem dari sektor kapitalis yang digambarkan dalam analisa ini akan semakin menambah tenaga kerja ya, atau pengangguran semakin meningkat secara terus-menerus ya. Terlebih pada subsistem hanya lebih pada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kegiatan perekonomian ya. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana ya dua tokoh ini ya, Lewis dan Reynis and Fay. Artinya tokoh tersebut menyatakan pertama pada sektor pertanian menjadi sebagian besar mata pencarian masyarakat, terlebih jelas pertanian masih tradisional ya. Lalu masalah kedua adalah masalah kelebihan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian daripada ketersediaan lahannya. Hal ini menjadi masalah serius ya. Sehingga kawan-kawan tadi saya ada gambarkan dualisme ini ya. Mohon nanti kawan-kawan perhatikan ya tentang industrialisasi, pengembangan kawasan industri konvensional pertanian ya. Ini ada bukunya di catatan penulisan ya. Dualisme perkembangan industri dan pertanian di Palur 2013 ya. Pentingnya kita lihat agar sektor industri semakin berkembang dan juga sektor pertanian semakin berkembang sehingga terjadi keseimbangan industri dan pertanian ya. Jangan sampai ini berat sebelah ya. Kita lihat sektor pertanian terabaikan ya. Lalu sektor industri semakin berkembang ya. Padahal sektor pertanian sangat dibutuhkan ya bagi kebutuhan pangan ya. Pangan di suatu negara atau suatu wilayah negara tersebut ya. Nah, berikutnya kita lihat ini teori P dan Renis yang berbicara tentang transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri ya. Lalu berikutnya kita lihat proses roda pembangunan
dalam meningkatkan perekonomian, pentingnya kawan-kawan kita melihat bagaimana pembangunan negara berkembang dengan negara maju ya, ada perbedaannya ya. Tapi kita harapkan negara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 menjadi negara ekonomi kuat ya. Nah, kita lihat bagaimana gambar teori Arthur Lewis ya, sektor pertanian tradisional di pedesaan, jumlah penduduk tinggi, surplus tenaga kerja, margin profitnya sangat nol, produktivitas rendah, upah rendah, lalu beralih ke sektor industri atau manufaktur atau industri modern di perkotaan, memang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak ya, sehingga produktivitasnya atau kegiatannya sangat tinggi, lalu upahnya sangat tinggi ya. Lalu perbedaan kondisi tentu akan mengakibatkan timbulnya perpindahan ya, tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan ya. Jadi teman-teman penting sekali ya bagaimana kita juga meningkatkan kampung halaman kita, ekonomi kita bisa ikut maju ya. Jangan semuanya hanya memikirkan kota Jakarta saja ya atau kota-kota besar ya. Bagaimana kota-kota pedesaan di kampung kita, halaman kita tingkatkan ya. Baik dari segi UMKM, dari segi pertanian, perkebunan, peternakan dan berbagai hal ya. Lalu kita lihat berikutnya tenaga kerja perkotaan meningkat, produktivitas meningkat, pendapatan meningkat ya. Tetapi jangan lupakan khususnya sektor pertanian di pedesaan ya. Sehingga kalau permintaan pangan meningkat ya, kita harapkan permintaan pangan atau produk makanan meningkat, kita harapkan sektor pertanian juga meningkat. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Permintaan secara umum meningkat artinya produktivitas barang atau jasa atau PDB ya meningkat sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi meningkat, kesejahteraan meningkat, ekonomi bergerak ya. Nah ini gambar teori Arthur Lewis. Jadi pentingnya adanya keseimbangan dalam industri pertanian dan industri ya, keseimbangan antara industri dan pertanian ya. Oke ya. Lalu berikutnya sudah kita jelaskan ya. Gambar teori. Lalu pentingnya juga pengaruh kuat proses pembangunan terhadap perekonomian ya. Artinya Arthur Lewis menjelaskan tentang proses pembangunan ekonomi terjadi di wilayah pedesaan dan juga wilayah perkotaan ya. Jadi Arthur Lewis memberikan ide bahwa ekonomi di pedesaan dan wilayah perkotaan harus sama-sama berkembang dan sama-sama meningkat ya. Selanjutnya kita lihat ya. Nah ini apa yang sudah dilakukan pemerintah, sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga semakin membaik seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Lalu investasi tetap berjalan dengan baik sejalan dengan kinerja ekspor meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan akibat investasi bangunan yang masih terbatas. Lalu konsumsi pemerintah tumbuh positif, terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Lalu ekspor tumbuh tinggi, ditopang atau didukung oleh permintaan mitra kita atau mitra dagang utama kita yang masih kuat. Dan ke depan kita lihat pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan ya tetap kuat pada sektor 4,5 sampai 5,3% didorong oleh perbaikan permintaan domestik atau dalam negeri dan tetapnya positif kinerja ekspor ya. Ini data tahun lalu ya. Kita lihat kemarin saya sudah tampilkan data-data 2024 ya. Artinya ekonomi kita 2024 ini menuju baik ya. Dan kita dukung pemerintah baru kita yaitu Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ya. Pertumbuhan ekonomi tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Kita lihat pertumbuhan ekonomi ya. Kita lihat 5,46%, 5,73%, 5,01% dan 5,03%. Triwulan 1 tahun 2023. Lalu sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha pada triwulan pertama 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan, ya. Lalu berikutnya perdagangan besar dan eceran, lalu terakhir adalah pertambangan dan penggalian ya, atau minerba ya. Demikian teman-teman, ekonomi pembangunan dalam tema proses pembangunan dalam perekonomian.
pertemuan ke-10. Semoga kita semakin sukses ya. Dan mari kita buat terbaik untuk negara kita ya. Dengan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua keluarga besar STI Jakarta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kawan-kawan, kita sudah lebih dari 35 menit. Ya, saya stop share pada Anda. Saya akan open kamera, kawan-kawan. Tolong open kamera agar saya bisa screenshot. Oke. Ya, tinggal 3 menit. Oke, Bang Tommy, terima kasih. Kehadirannya cukup bagus, Anda luar biasa. Mas Prasetyo Rahardi, lalu Bang Irwanto, ya, Mas Pras, tolong tingkatkan lagi, Mas Pras, ya. Lalu Irwanto, Bang Irwanto sangat bagus sekali. Muhammad Firdaus, Bang Rory, ya, tetap sangat Bang Rory ya. Oke banget analisa Anda. Terus Bang Muhammad Rifki Saroni, jangan lupa nasihat saya, usahakan do the best KA, Bang Rifki ya, KA ya. Udah kelihatan cakep nih. Udah kelihatan cakep apa nih? Apa tesnya ya? Tingkatkan lagi di UAS ya. Lalu Rian Santia ya. Oke, demikian teman-teman pertemuan kita ke-10. Kita akan bertemu minggu depan pertemuan ke-11. Akhirul kata saya ucapkan wabila wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses, Pak. Oke, terima kasih. Tetap semangat, Bang Muhammad Rifki. Sukses selalu, sukses selalu. Semangat, Rifki. Oke, sukses ya.